utama sekretaris kementerian atau yang mewakili para kepala biro, para pengelola kepegawaian, termasuk juga teman-teman dari Badan Kepegawaian Daerah seluruh Indonesia yang sudah hadir di pagi ini. Juga teman-teman dari Kedeputian SDM, ada Asden Perencanaan Pengadaan beserta tim, juga teman-teman JPT Pratama di lingkungan Deputi SDM Aparatur. Tentunya yang pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada hari ini kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini, bersilaturahmi, khususnya berkumpul di teman-teman para pengelola SDM seluruh Indonesia dalam rangka kita rapat koordinasi khususnya terkait dengan pengadaan ASN atau calon aparatur sipil negara tahun 2024-2025. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, teman-teman sekalian di tengah-tengah kesibukannya bisa menghadiri rapat koordinasi ini, karena ini membuktikan bahwa memang Bapak Ibu cukup memiliki komitmen yang tinggi dalam rangka mendukung keberlangsungan proses manajemen aparatur sipil negara, khususnya dari aspek pengadaan calon aparatur sipil negara. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pengadaan aparatur sipil negara di 2024 ini memang diberlakukan secara khusus. Ya. Ada dua hal. Yang pertama itu adalah kaitan dengan pemenuhan SDM melalui calon pegawai negeri sipil yang alhamdulillah prosesnya sudah dijalankan dan memang dinamikanya tidak terjadi sebagaimana pengadaan P3K. Yang kedua adalah 100% memberikan proses pengadaan ini untuk mereka-mereka yang telah melaksanakan tugas, termasuk tenaga honorer, kemudian juga ada tenaga non-ASN yang terdata dalam database BKN, termasuk juga yang belum terdata namun memenuhi syarat. Salah satunya adalah tadi sudah bekerja paling kurang 2 tahun. Termasuk juga ada PPG, ya lulusan PPG. Oleh sebab itu, dinamika dalam pengadaan ini juga cukup beragam. Nah, kebijakan kita bahwa mereka yang sudah mengikuti seleksi P3K kemarin, ya, itu sangat dimungkinkan untuk bisa diangkat sesuai dengan formasi jabatannya. Namun demikian, ada juga beberapa teman-teman yang dia non database BKN tapi melamar menjadi calon pegawai negeri sipil dan tidak lulus di CPNS-nya sehingga tidak memiliki kesempatan. Sesungguhnya ini juga sudah kami sampaikan di awal karena juga banyak aspirasi juga dari teman-teman, ya, bahwa mereka itu supaya tetap bisa diangkat. Namun demikian, bahwa pengadaan CASN tahun 2024 kemarin itu sudah memberikan ruang yang cukup besar dari aspek kebijakannya, ya, termasuk kebijakan memberikan ruang sebesar-besarnya kepada mereka yang mengikuti seleksi dan memenuhi syarat untuk bisa diangkat menjadi calon aparatur sipil negara, khususnya yang menduduki atau dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi proses ini kemarin sudah kita perpanjang 2 kali, tanggal 20 kemudian sampai dengan tanggal 25 Agustus. Artinya apa perpanjangan ini kita berikan untuk memberikan ruang kepada teman-teman tadi yang belum memiliki kesempatan. Ternyata ada pemerintah daerah yang dari sisi penganggarannya dia masih memungkinkan untuk bisa membayar gaji teman-teman, ya. Nah, oleh sebab itu skenario-nya itu ada 2 tadi, ya. Yang dari awal itu ada skenario P3K, yang kedua yang sampai tanggal 25 Maret itu skenario untuk mereka diangkat ke dalam P3K paruh waktu. Nomenklatur P3K paruh waktu itu sesungguhnya tidak dikenal, ya. Tapi dalam rangka mengakomodir
mengakomodir tadi dinamika teman-teman yang bisa kita angkat ya, dan kebutuhannya ada, formasinya memungkinkan, anggarannya ada, maka ruang itu kita buka untuk teman-teman pemerintah daerah, termasuk juga untuk instansi pusat kalau dia memang memungkinkan. Nah, oleh sebab itu sudah banyak yang memanfaatkan kebijakan ini, dan saya kira ini adalah momentum yang memang kita berikan hanya di posisi 2024 dan berakhir di 2025. Termasuk kemarin ada pertanyaan kenapa ada pemunduran lagi sampai tanggal 22. Itu adalah untuk proses pengisian DRH. Karena juga banyak aspirasi teman-teman, rupanya kami lihat juga termasuk di media sosial ketika mengurus SKCK dan sebagainya itu orang berjumlah besar. Ya, sehingga kita berikan ruang, tapi tidak mengurangi kesempatan teman-teman yang sudah mendaftar tadi formasinya diusulkan untuk bisa diangkat. Nah, ada juga pertanyaan teman-teman sekalian, kapan ini? Seperti sekarang ada yang viral nih, misalnya video saya seolah-olah ini hanya 1 tahun, bukan. Ya, tapi P3K ini diperlukannya hanya untuk yang pengangkatan saat ini, supaya komitmen pemerintah itu bisa kita wujudkan. Salah satunya dia tidak diberhentikan sepanjang uangnya ada, dia mengikuti seleksi, maka bisa diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, oleh sebab itu nanti kita punya PR besar juga nih ya bagi teman-teman pemerintah daerah, karena kan teman-teman yang diangkat saat ini juga dengan berbagai latar belakang. Nah, sementara tuntutan kompetensi dan kompetisi saat ini juga sudah jauh lebih besar. Jadi harapan kami nanti pun teman-teman yang P3K itu termasuk P3K paruh waktu diberikan kesempatan untuk tadi diberikan peningkatan kompetensinya ya dengan berbagai cara ya. Tapi tidak harus menghabiskan waktu mereka untuk mengembangkan kompetensinya, tapi diberikan ruang Bapak Ibu teman-teman sekalian misalnya melalui forum diskusi ya, FGD dan sebagainya ya, kemudian juga mungkin ada beberapa penjelasan ya semacam pengembangan kompetensi internal. Nah, itu mungkin juga perlu dilakukan oleh teman-teman sekalian. Dan juga kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada perjuangan teman-teman para pengelola kepegawaian. Saya yakin bahwa dinamika di daerah itu cukup besar, tapi dengan segala kesabaran teman-teman, kemudian juga dengan berbagai langkah inovasi yang dilakukan, ya, kemudian mencari terobosan-terobosan sehingga bisa menyelesaikan problematika untuk penyelesaian tenaga ASN. Saya melihat ya banyak teman-teman para PPK juga punya komitmen yang tinggi untuk menyelesaikan tenaga honorer atau tenaga ASN ini. Tapi di sisi lain ada keterbatasan tadi ya, keterbatasan khususnya penganggaran, akhirnya berdampak pada usulan formasi yang kami sampaikan. Sehingga nanti dengan paruh waktu ini setidaknya Bapak Ibu di pemerintah daerah nanti secara bertahap gitu ya bisa mengangkat sambil menunggu tadi ketersediaan anggarannya, termasuk ya ketersediaan anggaran ketika maksud kami itu ketika mereka akan diangkat menjadi P3K atau P3K yang penuh waktu. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, pekerjaan kita ini masih panjang karena kita ini sedang melakukan transformasi dalam sistem manajemen ASN kita, pengembangan manajemen talenta juga nanti kita kembangkan. Mungkin juga ini akan berdampak kepada tata kelola teman-teman yang P3K. Jadi kami mohon dukungan untuk melakukan transformasi ini, karena dengan transformasi ini nanti kita ingin mengubah berbagai hal dalam tata kelola SDM kita dan mulai perencanaan sampai dengan pemberhentian. Jadi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman. Saya yakin di tengah kesibukan Bapak Ibu sekalian menjelang akhir anggaran itu cukup padat gitu ya, tapi Bapak Ibu sudah bisa meluangkan waktunya di tempat ini. Dan kami mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan ini. Nanti kami sudah siapkan desk-desk untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu tolong bisa nanti diatur oleh panitia yang ada di sini, termasuk nanti mungkin Bapak Ibu sekalian sudah per wilayah ya. Jadi nggak usah khawatir, tidak usah berebut, karena memang
sudah ada PIC masing-masing yang akan membantu Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir kami sampaikan juga, Bapak Ibu juga manfaatkan forum ini, juga forum ini bisa dimanfaatkan untuk coaching klinik. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang masih perlu dipertanyakan, silakan ditanya dengan timnya. Ini para asisten juga hadir di sini. Semuanya gitu ya, mau bicara tentang kinerja, bicara tentang pengadaan, bicara tentang karir, bicara tentang talenta, silakan. Ini kesempatan, silakan Bapak Ibu memanfaatkan forum ini. Karena kita masih punya waktu nanti sampai sebelum sholat Jumat, ya sebelum sholat Jumat ini bisa kita selesaikan. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, walaupun sekarang ini proses ini juga by system, jadi di aplikasi itu memang kami sengaja memberikan ruang Bapak Ibu untuk tahu lebih dulu di aplikasinya. Namun demikian formasi ini kan nanti jadi basis secara administratif yang bisa digunakan oleh teman-teman sekalian. Jadi terima kasih teman-teman sekalian atas segala upaya-upaya yang sudah dilakukan. Kami cukup mengapresiasi. Salam untuk PPK-nya masing-masing Bapak Ibu sekalian. Dan juga mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini dan ke depan bisa membawa manfaat dan lebih penting bisa melakukan perubahan dalam mendukung transformasi dan juga program reformasi birokrasi yang terus kita gaungkan dan terus bergulir baik di pusat maupun daerah. Selamat kepada teman-teman yang sudah hadir di sini dan mudah-mudahan juga nanti kalau sudah selesai titip salam untuk keluarga dan mudah-mudahan nanti bisa kembali ke daerah masing-masing ya dengan baik, dengan selamat sampai di daerahnya masing-masing. Demikian, terima kasih teman-teman sekalian, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih